Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wayuni, nomor induk mahasiswa 50111429963. Tempat tugas SDN 13 Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Izinkan saya menjawab pertanyaan diskusi 3, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? 2. Pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Jawaban nomor 1, perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal vs informal. Pendidikan formal memiliki keunggulan dalam struktur pembelajaran yang sistematis dan terukur, namun seringkali kurang fleksibel dalam mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Menurut Suyanto tahun 2018, pendidikan formal memberikan fondasi akademik yang kuat tetapi perlu diperkaya dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Keterbatasan lainnya meliputi rigiditas jadwal pembelajaran, beban kurikulum yang padat, dan terkadang kurangnya relevansi materi dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. Pendidikan informal menawarkan fleksibilitas dan relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan pembelajaran terjadi secara natural dalam konteks keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial. Pendekatan ini memungkinkan siswa belajar sesuai dengan ritme dan minat mereka sendiri, mengembangkan keterampilan praktis yang langsung dapat diaplikasikan, serta memperkuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pendidikan informal juga lebih inklusif, karena tidak terikat pada persyaratan formal seperti usia, latar belakang pendidikan, atau status sosial ekonomi. Namun, tantangannya terletak pada standarisasi dan evaluasi hasil pembelajaran. Strategi integrasi elemen informal ke kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, integrasi yang dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan inovatif yang telah terbukti efektif. 1. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning, yang melibatkan kegiatan sehari-hari siswa seperti membuat kebun sekolah untuk pembelajaran IPA dan matematika, mengorganisir pasar kelas untuk memahami konsep ekonomi sederhana, atau mendokumentasikan sejarah lisan komunitas untuk pembelajaran bahasa dan IPS. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat relevansi langsung antara materi pembelajaran dengan kehidupan mereka. 2. Metode storytelling dari pengalaman lokal, memanfaatkan cerita rakyat, kisah lokal, kisah tokoh lokal, dan pengalaman masyarakat sebagai media pembelajaran yang kaya akan nilai-nilai moral dan pengetahuan kontekstual. Guru dapat mengundang narasumber dan komunitas seperti pengrajin, petani, atau tokoh adat untuk berbagi pengalaman dan keterampilan mereka. 3. Pembelajaran kolaboratif yang menggabungkan pengetahuan dari keluarga dan masyarakat, seperti program 1 hari bersama orang tua di tempat kerja, proyek dokumentasi kearifan lokal, atau kemitraan dengan sanggar seni dan lembaga keagamaan untuk pengayaan pembelajaran. 4. Pembelajaran berbasis keterampilan hidup, life skill education, yang mengintegrasikan keterampilan praktis seperti literasi finansial sederhana, pendidikan gizi, keterampilan berkomunikasi, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 2. Mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal, peran guru dalam mengatasi tantangan akses. Guru memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Beberapa peran konkret yang dapat dilakukan antara lain. Guru dapat berperan sebagai fasilitator pembelajaran alternatif melalui program pembelajaran jarak jauh sederhana, kunjungan rumah untuk siswa yang tidak dapat hadir ke sekolah, dan pembentukan kelompok belajar komunitas. Menurut penelitian Prasetyo dan Sari tahun 2020, guru yang menerapkan pendekatan pembelajaran hibrid formal-informal dapat meningkatkan partisipasi siswa kurang mampu sebesar 45%.
Pendekatan pendidikan informal untuk perkembangan siswa. Implementasi pendidikan informal dapat dilakukan melalui program mentoring sebaya, pembelajaran berbasis keterampilan hidup, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai sumber belajar alternatif. Hidayat tahun 2021 menekankan bahwa pendidikan informal yang terstruktur dapat menjadi jembatan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses formal, dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan karakter. Kesimpulan, integrasi pendidikan formal dan informal merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat pendidikan dasar Indonesia. Pendidikan formal menyediakan struktur dan standar kompetensi, sementara pendidikan informal memperkaya pengalaman belajar melalui konteks kehidupan nyata dan pengembangan karakter holistik. Dalam menghadapi kesenjangan akses pendidikan, guru perlu mengambil peran proaktif dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, memberdayakan komunitas, dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang bermakna, baik melalui jalur formal maupun informal, sehingga dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan menjadi generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut adalah sumber referensinya. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.